Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Suharti di YouTube channel Raffi Makeup. Di video ini aku membahas tentang eksfoliasi lagi. Sebenarnya aku udah sering bahas tentang eksfoliasi, tapi di sini aku pengen bahas lagi dan rekomendasiin produk karena masih ada aja teman aku yang ngechat gitu kan, Vi, produk eksfoliasi yang bagus apa ya? Yang ini bisa nggak ya dicampur sama yang ini? Atau misalkan produk ini bisa nggak ya dicampur sama produk itu gitu kan? Terus pemakaiannya tuh kayak gimana? Berapa kali dalam satu minggu gitu kan? Itu masih banyak yang nanyain ke aku kayak gitu. Dan daripada misalkan ribet-ribet campur-campur produk gitu kan, takutnya nanti juga nggak bisa menyesuaikan atau nggak bisa mengkondisikan kulit kembali normal, karena kan beberapa produk eksfoliasi atau bahkan semua produk eksfoliasi itu bikin kulit kering, efek sampingnya tuh kayak gitu. Dan kalau misalkan pemakaiannya nggak benar, kulit tuh malah jadi iritasi kayak gitu. Meskipun ada sih beberapa produk gitu kan yang memang gentle di kulit, yang memang ingredientsnya itu dicampur atau dimix dengan ingredients untuk melembabkan, tapi nggak semua produk tuh kayak gitu. Terus setelah pakai eksfoliasi kan harusnya pakai moisturizer ya untuk mengembalikan kondisi kulit ke semula gitu. Nah, moisturizernya pun pemilihannya tuh nggak bisa yang ada kayak misalkan contohnya moisturizer tapi ada retinolnya, terus ada vitamin C-nya, ataupun ada ingredients lainnya yang memang nggak bisa dimix dengan produk eksfoliasi kayak gitu. Nah, jadi mending aku rekomendasiin produk ini aja, meskipun bukan produk baru sih, udah lumayan lama, beberapa tahun yang lalu gitu launchingnya, tapi ini produknya step by stepnya udah jelas, terus sat-sat juga, jadi pemakaiannya tuh cepat gitu. Produknya itu dari Skin Theory, dia ada 3 varian sih, ada yang mild, strong, sama extra strong. Ini aku punya yang strongnya. Packagingnya travel pack, travelable banget. Ada 2 step. Step yang pertama ini untuk eksfoliasi, step yang kedua untuk netralisasi. Untuk volumenya 2,2 ml, dan di dalamnya itu berupa tisu yang udah di-infuse atau udah direndam sama skincare. Jadi kita langsung pakai dan tenang aja, ini udah halal. Untuk tisunya sendiri, ini menurut aku termasuk tisu yang lembut dan lumayan tebal. Untuk tampak depan dan tampak belakang, tekstur dari tisunya sama aja ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan dari hero ingredientnya sendiri, untuk di yang step pertama itu adalah untuk eksfoliasi dan melembutkan kulit. Dia diperkaya dengan salmon DNA. Terus aku pas cek di full ingredientsnya pun, salmon DNA-nya tuh bukan kayak peneban yang sedikit-sedikit doang gitu kan, tapi memang setelah water tuh dia langsung ditulisin salmon DNA. Jadi ingredients yang pertama atau di awal-awal disebutkan tuh ingredients yang banyak ditambahin di si produknya gitu kan. Nah, terus selain salmon DNA, dia juga ada glycolic acid, ada banana extract, mango extract, ada licorice, terus ada lactic acid, citric acid, oleic acid, stearic acid, palmitate acid, dimana ingredients tersebut tuh untuk eksfoliasi, untuk melembutkan kulit, dan anti-aging. Aku cek di Skin Karisma juga dia paraben free, sulfat free, alkohol free, silikon free gitu kan, cuman dia nggak allergen free, sama tidak cocok kalau misalkan kalian yang punya fungal acne. Nah, ini juga untuk acne fighternya ada licorice, brightening-nya ada licorice juga, dan untuk anti-agingnya ada glycolic acid, citric acid, sama lactic acid. Kalau misalkan untuk tipe kulit yang cocok sama produk ini, sebenarnya ini lebih ke kulit kering, karena ada 2 ingredients yang bagus untuk kulit kering, terus ada 1 ingredients yang bagus untuk kulit oily, tapi ada 2 ingredients yang kurang bagus untuk kulit yang oily. Sedangkan untuk yang kulit sensitif ada 1 ingredients yang bagus untuk kulit yang sensitif, tapi ada 3 ingredients yang nggak bagus untuk kulit yang sensitif gitu. Nah, 3 ingredients tersebut tuh si acid-acidnya gitu kan, ada stearic acid, lactic acid, citric acid gitu kan, dimana itu adalah ingredients untuk eksfoliasi. Nah, makanya kalau misalkan setelah eksfoliasi, biar nggak kulit jadi sensitif, pakai si step 2-nya. Step 2-nya itu untuk netralisasi kayak gitu. Untuk hero ingredientnya sendiri sama untuk yang di step 2 tuh diperkaya dengan salmon DNA. Aku cek di bagian belakangnya, di full ingredientsnya dia salmon DNA itu dituliskan setelah water gitu, sama kayak yang step 1 ya. Dan untuk ingredients yang lainnya memang dikhususkan untuk menetralisasi kulit, jadi untuk melembutkan, melembabkan, menenangkan kulit kayak gitu. Aku cek di Skin Karisma juga dia aman semuanya, paraben free, sulfat free, alkohol free, silikon free, allergen free, bahkan untuk yang punya fungal acne juga ini aman. Terus untuk tipe kulit yang cocok pakai produknya, untuk tipe kulit kering cocok, untuk oily nggak apa-apa, untuk sensitif pun nggak masalah gitu kan. Jadi ini memang benar-benar ingredients yang untuk menenangkan kulit atau calming kulit. Untuk cara pakainya kayak pakai tisu pada umumnya, tapi dipakai setelah
udah cuci muka gitu kan. Setelah pakai facial wash bisa pakai produknya. Terus kita pakai step yang pertama dulu, diusap-usap pelan aja, nggak usah terlalu digosok terlalu kenceng karena ini pun eksfoliasinya tuh jenisnya chemical eksfoliasi, tapi kita bisa usap pelan-pelan untuk mengangkat sel kulit matinya juga gitu. Nah, terus kalau misalkan udah pakai step pertama, ditunggu kurang lebih 2 menit baru kita pakai step yang keduanya. Untuk yang step keduanya sama kayak pakai tisu pada umumnya, tinggal diusap-usap pelan aja. Dan kalian bisa lihat setelah pakai yang step kedua, setelah eksfoliasi kulit kita jadi lembab kembali ya. Untuk waktu pemakaiannya ini bisa di pagi atau malam hari, tapi biasanya dipakai di malam hari aja kalau misalkan menurut aku pribadi. Terus pemakaiannya ini bisa setiap hari, tapi menurut aku sih nggak harus setiap hari eksfoliasi. Jadi 1 minggu bisa 1 kali atau 2 kali aja. Dan ini bukan pengganti micellar water ya, bukan pengganti micellar water, bukan pengganti pembersih make up gitu kan. Jadi ini dipakai dalam keadaan bersih, jangan dipakai dalam keadaan kulit yang sedang kotor. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk reviewnya. Semoga videonya jelas, tapi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kalian bisa komentar di bawah. Sekarang saatnya pamit, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.